Om Swastiastu. Mas Dharma, kaum muda dimanapun berada, berjumpa lagi Satria dalam channel Satria Black. Jangan lupa like dan subscribe. Akhir-akhir ini ada banyak persoalan seputar yatnya. Bahkan ada statement yang menyatakan bahwa agama Hindu Bali jangan ribet, jangan sampai umat berubah agama. Umat Dharma yang berbahagia. Sebenarnya kalau kita tinjau dari sosiologis masyarakat Bali, tidak pernah meribetkan tentang upacara. Bahkan beberapa orang, beberapa keluarga rela untuk melakukan pemujaan, rela untuk melakukan yatnya dengan berbagai macam upaya. Termasuk misalnya dia itu bekerja keras untuk menghasilkan uang untuk melakukan yatnya. Pada konteks ini sebenarnya kita anggap mereka benar. Kenapa? Karena memang seperti itulah seharusnya masyarakat untuk melakukan yatnya. Maka mereka melakukan yatnya tulus dan ikhlas. Mereka menggunakan segala apa yang dia punya. Bahkan dia berusaha untuk menuntaskan pemujaan kepada Tuhan sampai kemudian menghabiskan apa yang dia punya. Di satu sisi, jika ini dilandasi oleh ketulusan dan kesucian, ini kebenaran, bahkan sangat baik, karena mereka ada pada tataran karma dan bakti marga. Tetapi kalau kemudian itu tidak dilandasi oleh keikhlasan, itu hanya dilandasi hanya jor-joran, mereka beriannya dengan jor-joran, menghabiskan tanah, menghabiskan segala guna kaya atau hasil pekerjaan mereka, hanya kemudian untuk iannya, lalu kemudian ada tanda petik, ada iannya yang memiskinkan. Nah, di sini kekeliruan. Sebenarnya kita sudah memiliki beberapa konsep iannya, mulai dari nista, madya, utama. Nista pun ada nistaning utama, nistaning madya, dan nistaning nista. Madya juga begitu, utama juga begitu. Dalam artian, masyarakat bisa memilih mana iannya yang harus mereka lakukan. Jangan sampai masyarakat dipaksa untuk melakukan iannya oleh salah satu, apakah dia itu perjuru, apakah dia itu orang suci atau orang-orang tertentu, balian dan sebagainya. Dalam konteks ini, ritual itu memang penting karena ritual itu adalah cara kita untuk berdiplomasi dengan alam. Maka tidak salah balian, orang suci, perjuru, berniat untuk melakukan upacara yang baik, upacara yang besar dalam rangka menjalin komunikasi dan berdiplomasi dengan alam. Artinya semakin baik cara berdiplomasi, maka semakin baik hasilnya. Tetapi apabila itu dilakukan tanpa kesadaran beriannya, tanpa dilandasi oleh pengetahuan yang baik tentang yatnya, maka itu sesungguhnya juga tidak ada manfaatnya. Maka bersama ini saya mengajak kaum muda sekalian, mari kita pahami yatnya ini dengan baik, pilih yatnya sesuai dengan kemampuan yang kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan yatnya itu tidak sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga yatnya itu sebenarnya bukan keinginan, tetapi yatnya itu adalah kebutuhan. Kebutuhan untuk berdiplomasi kepada alam, kebutuhan untuk menjaga keharmonisan dengan alam. Jadi jangan sampai yatnya yang tujuannya mengharmoniskan alam, lalu kita lakukan dengan cara yang tidak harmonis. Maka dari itu, jangan beragama sesuai dengan apa yang orang lain lakukan. Beragamalah, meyatnyalah sesuai dengan kemampuan kita. Karena berhasil atau tidak yatnya itu bukan dari orang lain yang menyebabkan, tetapi dari ketulusan dan kesadaran kita. Ada orang membuat upacara besar sekali, tetapi dia tidak tahu artinya. Kemudian itu hanya sekedar untuk tampil, hanya sekedar untuk jor-joran, hanya sekedar untuk memperlihatkan bahwa dia mampu. Itu keliru. Tetapi yatnya adalah yatnya yang sesuai kebutuhan, bahwa sekarang dia perlu berdiplomasi dengan alam, dengan cara berritual, karena kita tidak tahu cara yang lain. Cara ritual itulah cara untuk berdiplomasi kepada alam. Jadi kalau cara diplomasi ini tidak dilandasi dengan pemahaman yang baik, tidak dilandasi oleh pemahaman yang baik, maka di sana akan ada persoalan. Maka tidak salah kemudian yatnya itu dibilang ribet. Sesungguhnya tidak ada yatnya yang ribet. Selama ini umat mempersembahkan segala sesuatu setulus ikhlas. Jadi kalau dinyatakan ribet adalah ketika
mereka yang tidak memahami arti filosofisnya, tidak memahami Hindu Bali dengan baik, maka kemudian dia menyatakan bahwa kita ini selama ini ribet. Padahal umat kita biasa-biasa saja. Umat kita melakukan dengan baik, dan saya mohon pada hadirin sekalian, umat sedharma, kaum muda dimanapun berada, marilah kita menjadi agen perubahan. Yatnya itu tidak ada istilah penyederhanaan yatnya, karena yatnya memang seperti itu. Cuma tinggal saudara memilih niste, madil, utama. Dari niste itu mau ngambil yang nistani utama, nistani madil, atau nistani niste. Atau misalnya kalau banyak punya uang, silakan yatnya yang besar lakukan. Kalau sedikit punya uang, silakan yatnya yang kecil dilakukan. Kalau tidak punya uang, jadikan badanmu sebagai persembahan. Artinya pekerja tulus ikhlas. Keringat kita itu adalah keringat kerja, di mana keringat itulah sebenarnya persembahan yang utama. Jadi agak percuma kemudian apabila ada orang melakukan yatnya dengan mencari uang, minjam uang dan sebagainya. Tetapi yatnya yang utama itulah yatnya sesuai dengan kemampuan. Dengan kemampuan 2 dia beriatnya 1, itu dibenarkan. Dengan kemampuan 5 dia beriatnya 2, dibenarkan. Dengan kemampuan 10 dia melakukan iatnya 5, itu dibenarkan. Maka kemudian masih ada sisa untuk biaya untuk melanjutkan kehidupan. Iatnya memang salah satu persembahan yang menjadi bagian dari kewajiban kita beragama Hindu, tetapi iatnya bukan segala-galanya. Karena iatnya itulah persembahan suci, maka segala perbuatan kita itulah iatnya, pikiran yang baik itu adalah iatnya, perbuatan yang baik itu adalah iatnya, dan kata-kata yang baik itu juga adalah iatnya. Maka iatnya bukan hanya dengan modal, bukan hanya dengan motorin, tetapi iatnya itu adalah sejauh mana trikaya kita bisa kita parisuda, itu juga adalah iatnya yang sempurna. Salam dari Satria Black. Om Santi, Santi, Santi. Om.